Pertama-tama, mungkin dari kita sering mengalami kebingungan dalam memilih beauty produk yang sesuai dengan kondisi kulit kita. Lalu kita juga bingung, apa sih kandungan yang ada di dalamnya? Lalu kita juga bingung juga dalam bertanya kepada siapa yang cocok dan mana sih yang sebenarnya emang ahli dalam bidangnya seperti itu. Maka dari itu, kami dari Kelompok 2 akan membawakan presentasi tentang desain aplikasi YourSkin dalam memilih produk kecantikan berdasarkan kondisi kulit. Sebelum masuk ke inti presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Afrizal, ada Dava Nur Mahindra, Felicia Putri, Richard Buang, dan Sardes. Kemudian, pada presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga daftar peserta yang telah kami buat. Untuk yang selanjutnya, pendahuluan akan dibawakan oleh Dava. Silakan. Untuk pendahuluan akan saya bawakan. Pada zaman sekarang ini teknologi sudah sangat berkembang pesat, dan tentu saja kehidupan sehari-hari kita tidak luput dari perkembangan teknologi. Tentu saja hal itu mencakup juga tentang perkembangan penggunaan produk kecantikan. Banyak masyarakat yang sudah menggunakan produk kecantikan, dan tidak hanya terkait pada gender saja, baik laki-laki maupun perempuan sekarang juga sudah mulai menggunakan produk kecantikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan data bahwa pada tahun 2020 dan 2021 penggunaan produk kecantikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dan pada tahun 2022 sendiri diprediksi akan masih terus mengalami kenaikan. Perkembangan teknologi diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memilih produk kecantikan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Masalahnya adalah pada saat ini masyarakat masih sulit untuk memilih produk kecantikan yang cocok, sehingga mereka masih kesulitan untuk menentukan produk kecantikan yang sesuai dengan masalah yang mereka hadapi. Penggunaan produk kecantikan akan sangat berpengaruh kepada kulit kita. Kulit adalah bagian yang sangat sensitif dan penting dari tubuh manusia. Kulit akan mempengaruhi penampilan dan kesehatan kita. Oleh karena itu, kita perlu merawat kulit kita. Merawat kulit kita tidak bisa sembarangan. Kita harus berkonsultasi dengan ahlinya. Karena jika memakai produk kecantikan yang tidak sesuai dan tidak berkonsultasi dengan ahli, itu justru akan bisa memperparah kondisi kulit kita. Secara umum, konsultasi sendiri adalah pertukaran pikiran untuk mendapatkan solusi atau kesimpulan yang berupa nasihat atau saran yang sebaik-baiknya. Konsultasi sangat penting karena seperti yang saya sampaikan tadi, tanpa konsultasi bisa saja kita malah semakin memperparah kondisi kulit kita sendiri. Nah, untuk menghadapi masalah tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan internet untuk memilih produk perawatan kulit yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu media yang sering digunakan adalah aplikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, sebelum kita memanfaatkan aplikasi mobile dalam memilih produk kecantikan, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu aplikasi mobile. Jadi, apa itu aplikasi mobile? Aplikasi mobile atau mobile apps adalah aplikasi perangkat lunak yang dioperasikan dengan perangkat mobile. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tentunya menginginkan aplikasi mobile yang mudah digunakan. Aplikasi yang mobile yang mudah digunakan sendiri tentu membutuhkan desain dan perancangan yang baik. Dalam perancangan tersebut dibutuhkan yang bernama user interface yang merupakan jembatan untuk berkomunikasi dengan pengguna. Dengan mengembangkan sebuah desain aplikasi YourSkin yang efektif dan efisien, masyarakat dapat memanfaatkan desain aplikasi tersebut dalam memilih produk kecantikan. Mengapa demikian? Karena desain aplikasi YourSkin sendiri memiliki beberapa keunggulan, seperti dapat berkomunikasi dengan dokter secara online, menyajikan informasi mengenai produk kecantikan dan kesehatan kulit, terdapat informasi produk dengan list tentang harganya, dan fitur yang menghubungkan produk dengan e-commerce. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kebutuhan masyarakat dalam memilih produk kecantikan dan bagaimana desain aplikasi memilih produk kecantikan berdasarkan kondisi kulit.
Sementara itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kebutuhan masyarakat dalam memilih produk kecantikan dan mengembangkan desain aplikasi YourSkin dalam memilih produk kecantikan berdasarkan kondisi kulit. Selanjutnya untuk bagian metode penelitian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bagian yang kedua, yaitu mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan desain aplikasi YourSkin berdasarkan kondisi kulit untuk memilih produk kecantikan adalah model 4D. Model 4D merupakan salah satu metode yang digunakan untuk penelitian dan pengembangan, atau yang biasa kita sebut sebagai research development. Dalam model 4D ini terdapat 4 tahap utama, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Pada metode yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencapai tahap yang kedua, yaitu tahap desain. Karena dalam penelitian ini tidak dibuat aplikasi dan tidak disebarkan kepada khalayak umum, sehingga metode yang digunakan hanya mencapai tahap yang kedua. Tahap define dalam penelitian ini adalah tahap mendefinisikan fitur-fitur yang dibutuhkan dalam mengembangkan desain aplikasi YourSkin berdasarkan kuesioner. Populasi dari penelitian ini adalah pengguna produk kecantikan, dan sampelnya adalah pengguna produk kecantikan dengan rentang umur 12 sampai 50 tahun. Sementara itu, tahap desain adalah tahap membuat prototipe aplikasi YourSkin berdasarkan hasil kuesioner. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner. Kuesioner akan disebarkan melalui Google Form, yaitu secara online. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara memberikan responden seperangkat pertanyaan untuk dijawab. Selanjutnya, kuesioner akan diukur dengan menggunakan skala Likert, di mana angka 1 akan menunjukkan tidak pernah, 2 jarang, 3 kadang-kadang, dan 4 adalah sering. Selanjutnya, data yang telah didapatkan berdasarkan skala Likert, yaitu yang sudah berupa angka, akan kembali dihitung dengan cara interval penilaian, yaitu skor dibagi total skor dikali 100%, di mana indeks 0% sampai 24,99% menunjukkan tidak pernah, 25% sampai 49,99% menunjukkan jarang, 50% sampai 74,99% kadang-kadang, dan indeks yang terakhir adalah 75% sampai 100% menunjukkan sering. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Hasil analisis yang didapatkan dari jawaban kuesioner kami yang dijawab oleh 90 responden bermayoritas perempuan berumur 41 sampai 50 tahun dibagi menjadi 5 jenis tingkat kebutuhan. Yang pertama, tingkat penggunaan produk kecantikan. Yang kedua, tingkat permasalahan dalam memilih produk kecantikan. Tingkat kesulitan dalam bertanya, tingkat kesulitan dalam memilih produk kecantikan yang cocok, dan tingkat kesalahan membeli produk kecantikan. Dengan tingkat penggunaan produk kecantikan mencapai 77%, tetapi memiliki permasalahan dalam memilih produk kecantikan sebesar 76%. Pada tingkat ketiga terdapat kesulitan dalam bertanya terkait produk kecantikan sebesar 68%, dan kesulitan membeli produk kecantikan sebesar 65%, serta permasalahan dalam memilih produk sebesar 65%. Yang diambil sebagai rata-rata dari skala Likert dengan jawaban sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah, seperti yang dijelaskan pada metode penelitian oleh Shandes sebelumnya. Berdasarkan hasil kuesioner fitur, maka dapat disimpulkan bahwa sebanyak 58,9% responden menginginkan fitur konsultasi dengan dokter spesialis. 51,1% menginginkan fitur informasi bahan-bahan produk. 47,8% menginginkan fitur tutorial dan tips mengenai produk kecantikan.
30% menginginkan fitur untuk menghubungkan produk dengan e-commerce, dan 8,9% menginginkan fitur lainnya. Berikutnya adalah prototipe dari desain kami. Yang pertama ada laman login. Fitur yang pertama terdapat text box untuk masuk ke dalam akun yang sudah pernah dibuat. Apabila tidak memilih akun, pengguna dapat registrasi dengan akun Google. Pengguna akan dialihkan ke laman pilihan akun Google untuk melanjutkan ke dalam aplikasi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu baik, mohon maaf atas kendala yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu masuk ke dalam menu utama. Ketika sudah melakukan login, maka kita akan memunculkan menu utama yang di dalam menu utama tersebut kita bisa melihat ada fitur konsultasi, lalu juga ada artikel, dan juga ada rekomendasi beauty product, dan juga dihubungkan dengan e-commerce. Selanjutnya, berdasarkan hasil kuesioner sebanyak 58,9%, responden menginginkan adanya fitur konsultasi dengan dokter, di mana untuk menjawab keinginan responden tersebut, maka kita akan memberikan desain aplikasi fitur konsultasi dengan dokter yang ketika pengguna atau user menekan tombol konsultasi akan muncul dalam beberapa pilihan dokter, dan juga bisa memilih antara melalui chat atau dengan video call. Selanjutnya, sebanyak 34,4% responden menginginkan adanya list beauty product yang dihubungkan dengan e-commerce dengan rentang harga. Maka dari itu, kami memberikan solusi dengan memberikan fitur list beauty product yang memberikan rentang harga, dan juga dari kami tidak hanya dengan satu brand saja, tetapi kita juga memberikan beberapa brand sehingga pengguna atau user bisa memilih sesuai dengan rekomendasi dan juga produk yang sesuai dengan tipe kulitnya. Yang selanjutnya yaitu artikel. Di sini artikel akan selalu diupdate setiap saat sehingga pengguna atau user bisa mengetahui informasi-informasi mengenai kesehatan kulit dan juga beauty product setiap hari. Yang selanjutnya yaitu sebanyak 51,1% responden menginginkan adanya informasi bahan-bahan produk, yang dimana kita juga memberikan cara pemakaian dan juga kandungan produk. Mungkin dari kita sering mengalami kebingungan kandungan apa yang ada di produk yang ingin kita beli. Maka dari itu, desain aplikasi Youskin ini memberikan fitur informasi bahan-bahan produk yang terdapat kandungan dan juga ada harga dari produk tersebut. Yang selanjutnya kesimpulan akan dibawakan oleh teman saya. Desain aplikasi Youskin diharapkan dapat membantu pengguna dalam memilih beauty product yang sesuai dengan jenis dan permasalahan kulit mereka. Di mana dalam hasil kuesioner analisis kebutuhan bisa dilihat bahwa tingkat penggunaan beauty products masih dikatakan tinggi, yaitu sebesar 77%. Tetapi tingkat permasalahan dalam beauty product juga masih dapat dikatakan tinggi, yaitu sebesar 65%.
sebesar 68% pengguna memiliki kesulitan dalam bertanya mengenai beauty products, dan sebesar 76% pengguna memiliki kesulitan dalam memilih beauty products yang cocok. Dan terakhir sebesar 65% pengguna salah dalam memilih beauty products. Sementara itu, dalam hasil kuesioner desain aplikasi, terlihat bahwa sebanyak 58,9% pengguna membutuhkan fitur konsultasi dengan dokter spesialis. Sebesar 51,6 responden membutuhkan informasi mengenai bahan-bahan produk. Sebesar 47,8 responden memerlukan fitur tutorial dan tips mengenai beauty products. Dan 34,4 responden memerlukan fitur yang memberikan list harga beauty products. Oleh karena itu, berdasarkan kesimpulan yang kita ambil dari hasil kuesioner, dikembangkan prototipe desain aplikasi Your Skin yang membuat fitur-fitur berupa konsultasi dengan dokter melalui chat dan video call, informasi artikel, dan rekomendasi beauty products. Dan berikut adalah referensi-referensi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan untuk duduk kembali. Baik, yang selanjutnya dipersilakan untuk kelompok yang kedua. Boleh maju ke depan.